Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Ya, sebelumnya sambil menunggu jam 7 malam, saya perkenalkan diri dulu ya. Ini sudah di-record. Hmm. Ya, sudah ya. Saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Apoteker Novi. Mungkin beberapa teman-teman yang lihat atau scrolling di Instagramnya Pejuang Apoteker, ada beberapa konten yang saya adalah talentnya, teman-teman. Semoga konten-konten tersebut bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk background pendidikan saya sendiri, saya merupakan alumni apoteker dari Universitas Indonesia. Mungkin ada beberapa teman-teman member dari batch-batch sebelumnya yang sudah kenal dengan saya. Dan malam hari ini selamat datang ya, selamat join, bergabung untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali kenal Pejuang Apotekar. Jadi Pejuang Apotekar ini adalah bimbingan belajar khusus untuk persiapan teman-teman yang masuk apotekar nantinya. Dan di malam hari ini kita khusus topiknya adalah membahas terkait perhitungan dosis di dalam resep ya teman-teman. Jadi kalau kita berbicara resep, saya langsung share screen ya. Hmm, belum. Oke. Ya, jadi kalau kita berbicara resep, teman-teman, ini memang sengaja dikosongkan ya. Jadi resep ini sebelumnya adalah resep untuk pembelajaran. Ya, jadi yang kita gunakan di sini untuk mengasah pola pikir teman-teman calon apoteker. Bagaimana sih kita melakukan perhitungan dosis di dalam resep yang dituliskan oleh dokter. Nah, jadi kalau kita menghitung dosis, teman-teman, pastinya kita lihat dulu takaran yang dituliskan tiap komponen zat aktif di dalam resep. Lalu yang kedua adalah kita mengetahui dosis maksimum yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh pasien. Ya, seperti ini contoh resepnya. Berisi teopilin 1,6 gram, efedrin HCl 0,15 gram. Lalu di sini sakarum laktis sebagai QS-nya ya, untuk peng-add tiap, untuk menyeragamkan bobot tiap ini puyer, serbuk terbaginya. Oke, untuk menyeragamkan bobot tiap satu bungkusnya. Nah, itu yang lebih singkat, lebih mungkin lebih enak diterima. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat dari resep ini nantinya akan dibuat menjadi 10 bungkus serbuk terbagi, di mana untuk signanya sehari 3 kali satu pulperes ya. Signat signature dia satu. Nah, teman-teman, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita mencari dulu dosis maksimumnya berapa. Jadi dosis maksimum di sini sudah tertera. Dosis maksimum ini bisa kita lihat di mana Kak? Kita bisa lihat di Pharmacope Indonesia, tapi edisi yang ketiga. Oke, sampulnya tuh warna hijau. Nah, jadi yang punya dosis maksimum itu di sini adalah teopilin. Untuk 1 kali konsumsinya adalah 500 miligram. Kak, kok beda dosis maksimum yang di sini dengan yang di resep? Tentu beda. Yang di resep dituliskan untuk pasiennya alo 10 tahun, sedangkan dosis maksimum ini adalah dosis maksimum takaran untuk pasien dewasa. Teopilin sekali konsumsi 500 untuk 1 harinya
Biarpun dalam satu hari itu terbagi dua, tiga kali konsumsi, satu hari itu dia maksimum 1000 miligram. Nah, kalau efedrin beda lagi. Sekali konsumsi 50 miligram, untuk dosis satu hari 150 miligram, teman-teman. Seperti itu. Oke, saya izin um, off kamera ya, karena saya menggunakan satu device. Teman-teman, sekarang saya minta teman-teman hitung dosis teopilin sekali konsumsi yang ada di dalam resep. Coba, teopilin 1,6 gram, efedrin hasil 0,15 gram. Coba teman-teman hitung teopilinnya berapa, teopilinnya berapa untuk satu kali konsumsi, efedrinnya berapa untuk satu kali konsumsi, dosisnya. Yang udah ketemu boleh tulis di kolom chat. Biar nanti kita hitung persentase dosisnya. Apakah persentasenya ini masih diperbolehkan atau udah lewat nih 100%. Kalau udah lewat 100% berarti sudah melewati dosis maksimum. Coba teman-teman tulis teopilin satu kali konsumsi berapa dosisnya, untuk satu hari berapa teman-teman. Kalau yang masih bingung, saya contohkan dulu ya. Satu, nanti untuk efedrinnya boleh dihitung. Di sini teopilinnya 1,6 gram. Akan dibuat menjadi 10 bungkus. Nah, jadi kita hitung dosis untuk satu kali minum. Berarti satu kali minum itu kan satu bungkus ya, teman-teman ya. Nah, berarti 1,6 gram dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena di sini tidak ada detalis dosis ya. Jadi langsung kita bagi tiap dosis dari si zat aktif dengan jumlah bungkus yang akan dibuat. Oke, 1,6 dibagi 10, 0,16 gram. Berarti teman-teman kalau sekali minum 0,16 gram, satu hari berapa dosis yang dikonsumsi pasien? Boleh tulis di kolom chatnya please, biar nggak pada ngantuk. Oke, sudah banyak yang menuliskan 0,48 gram karena sehari 3 kali. Oke, thank you. 0, dari mana 0,48? Karena sekali minum 0,16, lalu signanya di sini sehari 3 kali satu bungkus ya. Jadi ini dapatnya dari 0,16 gram dikali 3. Nah, selanjutnya ini dosis yang tertera di resep. Untuk menghitung persentase dosis dari si teofilin, apakah 0,16 ini masih, sorry, masih diperbolehkan, 0,48 gramnya juga masih diperbolehkan, kita bandingkan dengan dosis maksimumnya, teman-teman. Nah, tapi ingat, dosis maksimum di sini, ini adalah takaran untuk pasien dewasa. Jadi disinilah kita hitung berdasarkan usia anaknya. Usia anaknya 10 tahun. Berarti kita pakai rumus Billing ya. Nah, jadi 10 untuk sekali konsumsi, usia anak 10 per 20 dikali 500. Nah, 500 dibagi 2, 250 miligram. Nah, berarti untuk menghitung berapa persentasenya untuk teopilin satu kali minum, kita bandingkan teman-teman.
Untuk dosis di dalam resep ya 0,16 karena di sini miligram kita boleh seragamkan ya 0,16 gram ke miligram itu dikali 1000 ya sama dengan 160 miligram dibagi 250 miligram dikali 100%. Cukup dikali 100 ya karena persennya tetap ditulis. Coba. Teman-teman boleh hitung, tulis di kolom chat kembali. Berapa hasilnya? Humaira, Indar, Fadila sudah nemu? Yaya, Ronald, Dea udah nemu 64%. Oke, Humaira 64. Aisyah juga udah nemu 6, 65. 65 pembulatan kah? Oke, tipe Kak. Oke, it's okay. Oke, 64%. Good job ya, Kak. 20 dari mana, Kak? Oke. Jadi dosis maksimum ini, mungkin baru join ya. Dosis maksimum ini kan berdasarkan takaran dosis pasien dewasa. Kita adjust. Adjust itu artinya kita sesuaikan lagi dengan usia pasien yang ada di dalam resep. Nah, di sini pasiennya Alo, usianya 10 tahun. Jadi ada nih ketentuan-ketentuan perhitungan dosis berdasarkan usia anak. Nah, kalau misalnya usia anaknya lebih dari gimana ya saya anaknya? Adik-adik, adik-adik. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya usianya lebih dari 8 tahun, dia N plus 20 rumus Dilling namanya. Nah, tapi kalau misalnya usianya kurang dari 8 tahun, kita pakai rumus yang ya, N plus 12, sorry, N per N tambah 12. Seperti itu. Nanti ada lagi penyesuaian berdasarkan berat badan, biasanya baby. Terus kalau misalnya baby yang di bawah 1 tahun, juga dia bulan ya, berarti N per 150, seperti itu. Ya, jadi berasal dari mana angka 20 ini untuk penyesuaian dosis maksimum anak usia 10 tahun. Karena dia masuknya di sini, N plus N per 20. N itu apa, Kak? N itu adalah usia anaknya. Usia pasien di resep. Jadi yang di-adjust itu bukan yang di sini, teman-teman. Kalau yang di sini dia udah disesuaikan langsung dengan resep dengan usia anaknya. Jadi yang kita adjust adalah kita mau tahu untuk dosis maksimum usia 10 tahun itu berapa gitu untuk teofilin sekali konsumsi. Rumus Cowling, ntar ya. Saya nggak inget sistem penamaan-penamaannya. Saya ingat angka-angkanya aja. Rumus Cowling itu yang berapa per berapa? Betul. Jadi dia udah masuk ke takaran dosis dewasa untuk pertanyaan WI. Oh ini, rumus Cowling untuk anak usia 8 sampai 12 tahun. Umur plus 1 di per 24 ini jarang digunakan ya. Jarang digunakan. Nanti coba saya lihat dulu ya di kasus apa digunakan di rumus calling. Karena selama saya berpraktek, selama saya juga studi, yang kita gunakan itu adalah rumus yang di link seperti itu. Kalau calling, saya juga baru ngeh ada umur plus 1 dibagi 24 dikali dosis dewasa. Nanti saya lihat implementasinya itu untuk kasus-kasus apa aja seperti itu.
Oke. Nah, sekarang coba teman-teman hitung berapa persentase untuk dosis satu hari dari teofilin. Berapa persen? Berarti 64% masih oke ya, teman-teman ya, karena dia di bawah 100%. Nah, coba kalau misalnya untuk dosis satu harinya apakah masih di bawah 100%? Teman-teman boleh hitung. Untuk dosis konsumsinya udah nemu ya, 0,48 gram. Kita bisa ubah ke miligram saja, di 480 miligram. Dibagi berapa nih dosis satu harinya maksimumnya? Oh, udah ada yang nemu. 64% juga Kak. Aziza sudah nemu. Oke. Coret, coret. 480 dibagi 5. 64% juga ya, teman-teman ya. Coba yang lain, apakah mendapatkan angka yang sama? Dea kenapa 96? Coba saya hitung juga. Kenapa yang 64? 64 slip di mana? Kita harus adjust juga ya dosis maksimum untuk satu harinya, teman-teman. Jadi 10/20 dibagi sorry, dikali 1000 itu kan 500. Makanya dia di sini 4.500. Iya, seharusnya 90-an sih, karena 480 per 500 kan udah deket nih angkanya ya. 480 dibagi 500 dikali 100. Iya, benar teman-teman. 96%. Ini juga masih oke ya. Belum overdose. Oh, salah di dosisnya. Oke, dosisnya pakai yang ini. 480 untuk sekali minum. Terus dosis maksimumnya harus di-adjust. Jadinya 500 bukan 1000. Oke, sih oke. Jadi Kak, kalau misalnya kita hitung Kak, misal di sini hasilnya 120%, gimana? Kita lakukan konfirmasi ke dokter yang menuliskan resep untuk, jadi kita melakukan konfirmasi ke dokter yang menuliskan resep bahwa ada nih yang melebihi dosis maksimum. Misalnya, untuk satu harinya kelebihan nih dok, setelah saya hitung, saya bandingkan 120% gitu. Jadi minta saran ya untuk penurunan dosis. Betul. Jadi kalau untuk anak kita adjust dulu. Kita lihat lagi usianya seperti itu. Jadi yang kita adjust itu di sini. Lagi Kak, tapi aku pernah nemu tuh Kak, yang di adjust itu bukan di dosis maksimumnya, tapi yang di dalam resep. Nah, kalau yang di dalam resep, misalnya nih ya, misalnya kita mau ganti ke dalam bentuk sediaan yang berbeda. Misal, kasus yang pernah saya temukan waktu saya pengabdian. Ternyata di waktu kita pengabdian itu banyak kasus anak saat itu. Kasus anak, habislah sediaan sirup paracetamol. Yang tersisa adalah si tabletnya. Nah, satu tabletnya PCT itu kan isinya 500 miligram ya. Nah, ini kan 500 miligram dosis untuk pasien dewasa. Nah, saat itu kasusnya anak usia 2 tahun. 2 tahun, jadi kita adjust. Kalau 2 tahun, kita adjust dosisnya gitu. Untuk kita nanti bagi ke dalam puyer biar di anaknya juga tidak sulit untuk konsumsi obat. Gitu. Jadi penyesuaian-penyesuaian dosis ini kita melihat dulu nih, kita mau adjust mananya, bentuk sediaannya, seperti itu ya, yang awalnya bentuk sediaannya, misalnya per bentuk sediaan tablet ke sirup untuk anak, nah itu kan beda lagi tuh dosisnya, seperti itu. Karena penyesuaian-penyesuaian dosis ini, dia banyak faktor ya, teman-teman ya, kalau di kasus ini, bedanya dia udah memang ditulis dosisnya ini untuk anak 10 tahun. Kalau yang kasus saya sampaikan tadi,
Habisan nih bentuk sirupnya, adanya tablet. Nah, di situ kita adjust lagi. Kan sama-sama kita menyesuaikan dosis berdasarkan usia si pasiennya gitu. Tapi kalau dosis maksimum di sini betul, ini adalah dosis maksimum dewasa. Jadi kita hitung lagi, kita adjust lagi kalau pasiennya adalah bukan pasien dewasa, terlebih pasien anak. Seperti itu. Oke. Nah, coba sekarang tadi udah latihan teopilin. Sekarang coba kalian hitung si efedrinnya, teman-teman. Berapa persen untuk satu kali minum, berapa persen untuk satu hari? Yang sekali minum dulu deh, coba. Sambil saya hitung juga ya di sini ya. Yang dulu. Jadi enak banget. Wih, cepatnya. Yang satu kali 60% Kak. Oke, coba ya. Efedrin. Berarti satu kalinya efedrin 0,15 dibagi 10 ya ini gram. 0,015 gram dikali 1015 ya miligram. Berarti persen dosisnya satu kali 15 miligram dibagi. Ini berarti kita udah tahu lah ya teman-teman ya setengahnya karena kan eh 25 dikali 100%. Coba. Satu hari 60, satu kali 60. Coba ya. Kita langsung buka pembahasannya. Untuk si efedrin. Ya, betul ya. 60%, 60%. 15 per 25 dikali 160, 45 per 75, 60. Gitu, teman-teman. Oke, coba kita implementasikan ke kalau yang seperti ini biasanya sering keluar di ujian OSCI atau praktek kefarmasian. Nah, coba kalau misalnya dalam bentuk pilihan ganda, pilihan ganda, MCQ ya, multiple choice question. Nah, coba teman-teman kerjakan. Di sini ada resepnya ya. Gliseril gualicolat seperempat tablet, kodein seperdua tablet, CTM seperempat tablet. Dicepak pulveris betalis dosis numero 10 yang dibuat ke dalam kapsul. Di sini signabis, berarti sehari dua kali. Kalau signater tiga kali. Jadi signabis ini sama seperti gini. Signa 2, dia 1. Kalau misalnya signater, ini sehari tiga kali. Satu kapsul. Nah, coba sekarang kalian hitung. Di sini pasien usia 36 datang ke 36 tahun apotek untuk menebus obat anaknya yang usia 8 tahun. Jadi jangan terkecoh ya. Kita di sini mau hitung untuk usia anak 8 tahun. Oke, obat racikan. Nah, kadar tablet kodein yang tersedia adalah 15 miligram. Berapa jumlah miligram kodein yang dikonsumsi dalam sekali pemakaian? Berapa, teman-teman? Ada 5, 7,5, 10, 12,5, dan 15. Ini mungkin ada beberapa yang nggak bisa join Zoom, karena Zoom-nya cuma bisa 100 ini. Oke, Zahra 7,5, Rizka 7,5, Rizka Oktaviana.
ulang tahun nih, mungkin di bulan Oktober ya. Yaya 7,5. Mus 7,5. Mus ini sepertinya saya kenal deh. Ada di batch sebelumnya sepertinya. Oke, berempat aja nih teman-teman dari 100 partisipan. Yang lain, mana partisipasinya, guys? Oh, banyak ya. Sorry, 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 sorry. 7,5. Harry 7,5. Siapa juga 7,5. Nah, jadi teman-teman, jangan sampai terkecoh, jangan sampai dihitung lagi nih 8 per misalnya 20. Lalu kalian kaliin 15. Tidak perlu, karena resepnya di sini sudah menyesuaikan dengan usia pasien. Nah, di sini teman-teman kodeinnya setengah tablet. Oke, dosisnya satu tabletnya 15 miligram. Nah, jadi sekali minum berapa? Sekali pemakaian. Tinggal kan di sekali minum setengah tablet, teman-teman. Jadi setengah dikali 15, 7,5. Nah, kalau diganti dosis dalam satu hari, baru 15 miligram. Kenapa? Karena sehari 2 kali 7,5 kali 2, 15 miligram. Tuh. Karena di sini ada detalis dosis juga ya. Artinya apa? Tiap bungkus dari kap, sorry, tiap kapsul yang diracik itu nanti di dalamnya ada gliserin glycol 4 tablet, codeine setengah tablet, CTM 1/4 tablet. Seperti itu. Kalau misalnya detalis dosisnya nggak ada, teman-teman, ditutup nih detalis dosisnya. Berapa dosis kodein untuk konsumsi sekali minum? Mus 5. Yakin 5. Detalis dosisnya ditutup. Tetap 7,5 teman-teman, kalau detalis dosisnya ditutup. Berarti kan setengah tablet ini adalah sangat kecil ini sebenarnya. 7,5 ya kan? Dibagi 10 karena dibuat dalam 10 kapsul. 0,75 miligram. Iya, betul. Itu bedanya. Oke. Kita masuk kuisis ya. Sebelum kuisis ada yang mau didiskusikan dulu, teman-teman. Oh, bentar, ada yang minta slide sebelumnya. Mau diskusi. Oke, kalau tidak ada, kita mulai masuk kuisisnya ya. Kita stop dulu. Oke, kita bahas ya. Nah, di yang pertama ada resep untuk pasien Denada usia 25 tahun. Terus di sini teman-teman resiko efedrin 0,1 gram, salmiak ini adalah amonium klorida 1 gram, sirup simplex 20 gram akan dibuat ya menjadi Osho 120 mili sirup signature DED cocktail tea 1. Jadi sehari 3 kali masing-masing 1 sendok teh. Jadi kita harus tahu sendok teh itu berapa mili teman-teman? 5 mili.
8, 10, 15, berapa mili sendok teh? Boleh ditulis di kolom chatnya. Ya, betul. 5 mili. Nah, jadi untuk menghitung persen, dosis epedrin dan salmiak, kita bisa hitung dulu dari dosis pakai satu kali. Ya, jadi 1 dikali 5 mili dikali 0,1. 0,1 itu dari mana? Dari sini. 0,1 gram. Dibagi, karena dibuat dalam 120 mili, kita bagi 120, teman-teman. Dapatlah 0,0042 gram. Oke. Jadi ada perbedaan ngitung nih. Kenapa dibagi 120, Kak? Karena di sini sediaannya ada sediaan cair, di mana satu botolnya 120 mili. Seperti itu. Dan untuk sekali diambil itu ada 5 mili, di mana kita hitung di dalam 5 mili ini, kalau dikalikan 0,1 per 120, ada berapa gram si ephedrine HCl-nya? Sorry, ya, ephedrine HCl sekali minum. Sehari 3 kali tadi ya, makanya di sini 3 dikali 0,042. Dosis maksimum ephedrine HCl 50 miligram, dosis seharinya 150. Tinggal kita bagikan. Gram kita ubah ke miligram dikali 1000, 4,2 dibagi 50 lah. Kenapa Kak nggak di-adjust dosisnya? Karena pasiennya usia 25 tahun. Oke. Dapatlah 8,4%. Masih oke ya teman-teman ya, belum melewatin 100%. Untuk dosis satu harinya, 112,6 miligram, ini kita ubah ke miligram dikali 1000, dibagi 150 dikali 100. Dapatlah 8,4% untuk epedrin. Nah, untuk amonium klorida atau salmiak, teman-teman, untuk dosis per satu kali minumnya kita tidak hitung. Kenapa? Karena dosis maksimum untuk satu kali minumnya tidak ada. Jadi kita hitung untuk dosis satu hari. Jadi untuk menghitung dosis satu hari, teman-teman sebenarnya bisa langsung dari sini sih. Ini nggak usah satu P, tapi satu hari. Kan satu hari 3 kali. Jadi langsung 3 dikali 5 mili. Karena sekali minum itu adalah 5 mili dikali 1 gram. 1 gramnya dari mana, Kak? Dari dosis di resep. Lalu dibagi 120. Kenapa? Karena dalam satu botol dibuat sediaannya 120 mili. Dapatlah hasilnya, sama nggak teman-teman? Hasilnya adalah 0,1248 gram. Coba. 3 dikali 5 dikali 1 dibagi 120. Sama nggak hasilnya teman-teman? Seharusnya sama. Berapa? Ada yang udah nemu? Boleh tolong dicari teman-teman. Azizah 0,125 dibuletin ya. Berarti ya. Ya, 0,1248 atau 0,125. Oke. Nah, di sini gram kita ubah ke miligram dikali 1000. Dapatlah 12, kita pakai yang ini aja ya, 124,8. Lalu dibagi satu hari itu kan 10 gram. 10 gram itu kita ubah ke miligram. 10 gram atau satu? Wah, kebanyakan ini. 1 gram ya teman-teman ya. 1 gram diubah ke miligram sama dengan 1000 dikali 100. Kita dapat hasilnya adalah 12,48%. Seperti itu. Jadi satu harinya 1 gram ya, kebanyakan nolnya tadi saya tulis. Ya, jadi ini kedua dan akhirnya masih aman dosis ini yang dituliskan di dalam resep. Jadi persentase dosis ini untuk apa sih, Kak?
Untuk kita mengetahui dosis pakai, ini dosis pakai kan dosis yang ditulis dalam resep. Apakah melebihi dosis maksimum atau tidak? Dilihat dari nilai persentasenya. Seperti itu. Oke, ini juga masih di dalam larutan ya. Dibuat dalam solution saturasi 120 mili. Nah, di sini diketahui dosis maksimum dari siapa? Dari kafein. Dosis maksimumnya satu kali 500 miligram, satu hari 1.500 miligram. Berapa persen dosis kafein? Berarti kita hitung teman-teman dari sini. Oke, di sini dia langsung sekali minum. Makanya di sini dosis pakainya adalah si kafeinnya langsung kita pakai ini 0,1 gram ini atau 100 miligram. Oh, salah ya. Enggak ada. Nah, khusus untuk soal ini signanya adalah sekali minum, jadi dia langsung habis diminum. Jadi dia dosis tunggal, teman-teman yang kita hitung untuk dosis kafeinnya. Jadi di sini dosis pakainya langsung kita ambil dari 0,1 gram, kita ubah gram ini ke miligram dengan cara dikali 1.100 miligram, lalu kita hitung ya persentasi dosisnya. Kita hitung persentasi dosisnya, kita menyesuaikan dari dosis maksimum ini. Satu kali konsumsi, berarti 100 per 500 dikali 100%. Dapatlah 20. Oke, bentar ya, ada yang bocor. Oke. Nah, untuk satu harinya, jadi dari sini lagi 100 miligram per 1.500 dikali 100. Kita dapat hasilnya 6,67%. Jadi dia masih aman seperti itu. Jadi perhitungan dosis pakai ini menyesuaikan dengan sigma yang ada di dalam resep. Kak, kenapa ini nggak dibagi 120 seperti yang sebelumnya? Karena signanya di sini sekali minum, teman-teman, langsung habis. Tapi minumnya memang bertahap ya, seperti itu. Nah, untuk soal terakhir ini adalah bukan ngitung dosis, tapi ngitung si berat gram penikol yang kita switch. Ya, jadi di sini teman-teman resep aslinya, sebentar saya lihat dulu ini di record belum ya? Oh, sudah. Resep aslinya adalah resipe chlorampenicol stearat 10%. Nah, di sini teman-teman, chlorampenicol stearat tidak, tunggu ya, ini saya salah nulis resepnya enggak ya? 20 cc. Oh iya, udah benar-benar benar. Ini kan tetes telinga. Panik saya. Oke. Nah, di sini korom penikol stearat tidak efektif untuk pemakaian luar. Nah, usul diganti dengan korom penikol biasa dalam jumlah ekivalen. Jadi kita ekivalenkan, kita harus samakan jumlahnya, tapi kita tetap kita lihat dari bobot molekul. Oke, jadi bobot molekulnya tentu beda chloramphenicol stearat dengan chloramphenicol biasa yang akan dipakai berdasarkan perbandingan bobot molekul. Di sini kan diketahui teman-teman, bobot molekul chloramphenicol-nya 323,13, stearatnya 581,63. Jadi kita pakai rumus perbandingan saja. Jangan bingung, di sini chloramphenicol, di sini chloramphenicol stearat. Terus di sini kita tulis ya dosis per bobot molekul. Oke, dosis per bobot molekul. Nah, karena yang mau kita adjust adalah si nilai chloramphenicol, dosisnya berapa, kita buat X. Ini yang kita cari.
per, kita buat Y aja lah. Y per bobot molekul kloromfenikol yang biasa ini 323,13 sama dengan dosis kloromfenikol stearat yang ada di resep 10% teman-teman. 10% 10 per 100 dikali berapa sediaannya? Up 20. Ini gram ya, mili. Ini mili. Oke, di sini persennya adalah bobot per volume. Kalau bobot per volume itu satuannya gram di dalam 100 mili. Itu sudah ketentuan dari farmakope. Oke, milinya dicoret, coret, coret. Ah, kenapa dicoret semua ya? Oh, coret, coret, 2 gram. Betul ya, teman-teman ya? 20 dikali 10, 200 dibagi 100, 2 gram. Ini 2 per. Ini, teman-teman. 581,63. Tinggal kali silang. Berarti kan kita mau cari si Y ya. Y dikali 581,63. Sebenarnya kita bisa langsung aja gini, teman-teman. Y sama dengan yang dikali silangnya ini sebagai pembagi. Nah, ini dikalikan 323,13 dikali 2. Nah, berapa teman-teman? Kalau ada yang bingung, kok kenapa bisa langsung seperti itu? Gini, Y dikali 581,63 sama dengan ini kali silang. 323,13 dikali 2. Karena yang mau dicari Y, berarti Y sama dengan 323,13 kali 2 per ini. Gitu. Hasilnya berapa? Sudah ada yang nemu? 1,111. Oke. Coba saya tunggu yang lain juga ya. Penny juga nemu, Andreas juga nemu 1,11 gram berarti. Oke, berarti nemu semua ya. Dapatlah hasilnya 1,1. Ini dia. Itu teman-teman. Nah, itu apakah 18,9 gram ini untuk propilen glikolnya ya, mengaddkannya menjadi glikolisis. Oke? Nah, teman-teman, untuk kelas Oktober, kita masih buka pendaftaran ya. Di kelas Oktober ini kita ada 10 kali pertemuan. Nanti ada grup diskusi kecil, teman-teman, yang nanti jumlah grupnya akan kita sesuaikan. Oke, kita sesuaikan dengan total pendaftar di batch tersebut. Nah, untuk teman-teman yang udah join, kita ada perubahan jadwal ya. Nanti akan di-share di grup juga. Kita akan mulai kelas pertama di tanggal 9 dan kita akan selesai di bulan ini juga, teman-teman. Jadi grup diskusinya ini nanti bisa kita selipkan di mungkin di minggu ketiga ataupun di minggu keempat seperti itu. Oke, dan setiap pertemuannya kita akan ada pertanyaan-pertanyaan sharing wawancara, lalu ada study case ya berbasis OSCE atau praktek kefarmasian. Tentunya ini akan mempersiapkan teman-teman semuanya masuk apoteker, bahkan pembekalan teman-teman nanti mengikuti perkuliahan, studi ataupun proses magang ketika menjadi apoteker. Jadi bagus banget ya udah dibekali terlebih dahulu pengetahuan-pengetahuannya seperti itu. Oke, saya tunggu ya di kelas Oktober partisipasi teman-teman semua. Selamat malam, terima kasih untuk harganya 179.000. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau diskusikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tutup ya untuk free class kita pada malam hari ini. Selamat malam semuanya, terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya, pengetahuannya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama.